Halo, kenalin, nama aku Eka. Hari ini aku mau bahas mengenai komunikasi interpersonal. Menurut aku ini materi yang sangat menarik karena kita sebagai makhluk sosial pastinya butuh berkomunikasi sama orang lain, seperti bertukar informasi, ide, maupun perasaan. Di dalam komunikasi interpersonal ini, aku mau bahas mengenai apa aja sih tahapannya, terus type of friendship, type of love, dan apa aja penyebab kegagalan suatu hubungan tersebut. Untuk tahapan komunikasi interpersonal itu, yang pertama itu ada kontak mata. Terus yang kedua ada involvement, itu dimana kita mencari kecocokan dengan orang tersebut, lawan bicara kita. Kalau misalnya kita nggak cocok, pastinya nggak akan lanjut ke step selanjutnya karena kan udah nggak nyaman, ya ngapain lanjut gitu. Next step itu kita ada intimacy. Intimacy itu hubungan kedekatan, itu biasanya terjadi pada persahabatan atau orang yang udah pacaran. Nah, kalau misalnya kita udah deket sama orang, itu pasti ada aja pergesekan-pergesekan. Nah, itu hal yang wajar banget. Nah, pergesekan itu bisa disebut dengan deterioration. Kalau kita berhasil menangani masalah atau pergesekan-pergesekan yang terjadi itu disebut dengan repair. Nah, kalau misalnya berhasil, kita akan balik lagi ke fase sebelumnya, itu ada intimacy. Tapi kalau misalnya gagal, namanya dissolution, dimana kalian harus mengakhiri hubungan tersebut karena ya udah nggak ada kecocokan, kedekatan di dalam hubungan kalian. Nah, kalau kita ingin membangun hubungan dengan seseorang, pastinya ada alasannya dong. Nah, yang pertama itu ada listen loneliness, itu dimana mengurangi rasa kesepian. Yang kedua ada perfect stimulation, itu mengasah kemampuan. Yang ketiga itu ada gain self knowledge, itu dimana kita mengetahui kemampuan diri kita dari kacamata orang lain. Dan yang keempat ada maximize pleasure, itu dimana kita berbagi rasa senang dan rasa duka untuk mengurangi rasa sakit. Nah, kalian tahu nggak sih ada tipe-tipe dalam friendship dan love? Nah, kita yang pertama akan membahas mengenai type of friendship. Yang pertama ada reciprocity, dimana keadaan saling melengkapi. Yang kedua ada receptivity, dimana keadaan menerima kekurangan maupun kelebihan satu sama lain. Dan yang terakhir ada association, keadaan dimana saling bekerja sama. Nah, itu type of friendship. Kita move ke type of love. Nah, untuk type of love yang pertama itu ada eros love, dimana kalian accept pasangan kalian karena pasangan kalian itu cantik atau cakep aja. Jadi kasarnya kalian hanya menilai pasangan kalian dari fisiknya aja. Nah, yang kedua ada illicit love, itu kalian menjalani hubungan karena just for fun aja gitu. Dan yang ketiga ada storage love. Storage love itu dimana kalian menjalani hubungan ya kayak ya oke aja gitu, tanpa status juga oke aja. Misalnya kayak friendzone mungkin. Next ada pragma love. Pragma love itu cinta yang praktis aja. Misalnya kayak sama teman kampus kalian aja gitu, nggak mau yang cari yang ribet-ribet, ya udah sama teman kampus aja. Yang kelima ada maniac love. Dari namanya aja pasti kalian udah tahu maniac love itu apa. Maniac love itu cinta mati ya guys. Dan yang terakhir ada agape love. Agape love itu cinta yang tulus seperti kita cinta sama Tuhan. Nah, kalau di suatu hubungan itu ada intimacy, ada passion dan komitmen, itu bisa jadi agape love. Nah, aku penasaran nih, kalian termasuk yang mana? Komen di bawah ya. Dan kita udah sampai di akhir materi, kita akan membahas mengenai apa aja alasan yang dapat menimbulkan keretakan atau putusnya hubungan atau relationship. Yang pertama itu tidak mengurangi rasa kesepian kalian. Nah, mau kalian punya pacar kayak mau nggak punya pacar kayak ya tetap aja gitu rasanya seperti itu. Dan yang kedua itu melemahnya stimulasi atau rangsangan di dalam hubungan kalian. Yang ketiga itu kalian bisa jadi kurang memahami pengetahuan diri kalian. Kalau misalnya contohnya itu pacar kalian lagi sibuk tapi kalian tetap aja merengek-rengek kayak kalian nggak ngerti sama pasangan kalian gitu. Yang keempat ada more pain less pleasure, itu contohnya kayak toxic relationship, kayak banyak sakitnya daripada senangnya. Selanjutnya ada unrealistic expectation, itu dimana kalian baru pacaran udah minta yang aneh-aneh gitu, kayak nggak make sense. Terus ada pekerjaan, ada seks, dan ada keuangan. Oke, segitu dulu pembahasan mengenai interpersonal communication. Thank you.